Yo, what's up? Selamat datang di channel Alpha Boy. Pada video ini, saya akan membahas cerita filem American Made. Filem berdurasi 115 menit ini memiliki rating 7,2 IMDb. Filem ini sangat saya sarankan untuk menontonnya karena perjalanan cerita filemnya sangat menarik untuk kalian tonton. Genre filemnya biografi dan kriminal, dirilis pada tahun 2017 yang disutradarai oleh Doug Liman dan diproduser oleh Brian Grazer, Brian Oliver, Tyler Thompson dan Doug Fison. Naskah filem ini ditulis oleh Gary Spinelli berdasarkan kisah nyata seorang Barry Seal. Jika kalian mencari biografi Barry Seal, akan kalian menemukan seorang Barry Seal adalah seorang mantan tentara dan pilot Transworld Islands, itu penerbangan komersial yang terlibat dalam kasus penyeludupan narkoba dan pencucian uang yang bekerja sama dengan kartel Medellin. Ada berhubungannya dengan Pablo Escobar. Kalian pasti kenal Pablo Escobar itu siapa, yaitu gembong terkenal di Colombia. Filem ini dibintangi oleh Tom Cruise sebagai Barry Seal, Domhnall Gleeson sebagai agen FBI, Jesse Plemons sebagai polisi, dan Sarah Wright sebagai isteri Barry Seal. Okey, saya akan mulai pembahasan jalan cerita filemnya. Kita mulai, gaskuy! Pada tahun 1978, Barry Seal menjalankan tugasnya seorang pilot di tengah malam melakukan prank kepada penumpangnya dan partner pilotnya yang sedang tidur dengan membangunkan semua isi pesawat membuat panik. Setelah selesai bekerja, Barry Seal dia pulang ke rumah dengan kelelahannya. Dia langsung tidur dan tidak sempat melakukan wik-wik sama istrinya yang istrinya sudah siap. Ahui. Kalau gua mah ya wik-wik dulu baru tidur. Kampret. Scene selanjutnya, Barry Seal melakukan aktivitas kerjanya. Setelah bekerja, dia istirahat dari jam kerjanya. Barry Seal mampir ke bar. Tidak sengaja dia ketemu seorang agen CIA yang bernama Monty yang tiba-tiba memanggil namanya. Di situ, Monty, seorang agen CIA, berencana merekrut Barry Seal menjadi teman kerjanya dikarenakan latar belakang Barry Seal memiliki pengalaman dan prestasi dalam penerbangan pesawat. Dan disinilah awal perjalanan Barry Seal menjadi kurir narkoba dan kurir barang ilegal sekaligus melakukan misi pengintaian rahasia untuk CIA di Amerika Tengah. Scene selanjutnya, Monty melakukan tes kemampuan penerbangan Barry Seal dengan menggunakan pesawat konsultan penerbangan independen. Lalu setelah itu, Barry berdiskusi sama istrinya masalah perpindahan kerja Barry. Masalah itu sempat tidak disetujui sang istri, namun Barry mampu meyakinkan istrinya dengan berbohong bekerja untuk konsultan penerbangan independen padahal ia bekerja untuk agen CIA. Scene selanjutnya, Barry nampak bosan dan murung melakukan pekerjaannya sebagai pilot maskapai penerbangan komersial Transworld Islands, sehingga dia resign dari pekerjaannya. Scene selanjutnya, Barry memulai pekerjaannya untuk agen CIA, melakukan pengintaian rahasia di negara Guatemala, Honduras, dan El Salvador. Pada masa Perang Dingin sedang memuncak antara negara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang saling merebut kekuasaan dunia. Ini maksudnya ada perang kapitalis dan komunis. Maksud saya ya. Sehingga Monty senang hal itu karena diapresiasi oleh lembaga CIA berkat kerjasamanya dengan Barry. Pada scene selanjutnya, Barry hampir kecelakaan karena sayap pesawatnya rusak sebelah akibat peluru. Akan tetapi berkat skill pilotnya hebat, dia jadi selamat dari kecelakaan itu. Setelah berhasil menjalankan misi, Barry melakukan komunikasi dengan Monty terkait masalah uang gajinya. Minta dinaikkan untuk keperluan sang isteri yang lagi hamil dari hasil wik-wiknya Barry. Waduh.
Barry membutuhkan uang lebih banyak lagi sehingga Monty menawarkan pekerjaan baru ke negara Panama melakukan misi kurir rahasia untuk CIA dan Jenderal Negara Panama. Pada scene selanjutnya di tahun 1980, negara Kolombia, Barry Seal mendapat pekerjaan baru lagi sebagai kurir narkoba dari utusan kerja kartel Medellin. Okey, scene selanjutnya. Barry sempat takut dibunuh oleh kartel narkoba Kolombia. Ternyata atas bertemunya mereka ingin melakukan kerjasama dengan Barry Seal. Barry disuruh mengantar narkoba oleh kartel Medellin. Barry sempat mengeluh kerana Airport, I mean, it's high altitude and a short runway. And, I mean, shit, you got trees and mountains on both sides. Is there somewhere else I could take off from? No, where the army wouldn't notice. Well, can you make the runway longer? Oigan a este huevón. Decirle que si quiere que yo vuele el avión también. Que no pida más. No, ese man no va a ser capaz de levantar esa avioneta, mijo. They say I should get rid of you. terpaksa Barry harus tetap melakukan pekerjaannya kerana diancam dibunuh oleh kartel Medellin dan kawan-kawannya. Walaupun pilot yang dulu banyak mati akibat landasan terbangnya sangat ekstrim, pekerjaan Barry pun dimulai dengan melakukan strateginya. Kejadiannya pun, Barry sempat berdebat dengan kartel narkoba Medellin. Barry yang sudah siap menerbangkan pesawatnya langsung tancap gas. Barry sempat panik kerana merasa gagal, akan tetapi Barry berhasil dari landasan pesawat yang ekstrim berkat skill pesawat di atas rata-rata. Barry pun terbang ke Miami mengantar narkobanya dengan menjatuhkan narkoba dari ketinggian pesawat. Misi Barry pun berhasil dari misi kartel Medellin. Ke scene selanjutnya, Barry dipuji oleh kartel Medellin berkat pekerjaannya sehingga Barry mendapat uang jutaan dolar. Barry pun ditawarkan pekerjaan lagi oleh Pablo Escobar, namun pada waktu itu David melihat seorang polisi ingin menangkap mereka berempat, iaitu Jorge, Pablo dan David, langsung meninggalkan Barry membuat Barry panik namun mereka tetap ditangkap oleh polisi. Cerita selanjutnya, Jorge, Pablo, David cepat bebas dari penjara. Barry Seal masih di penjara dijenguk oleh Monty Schaefer yang ingin membebaskan Barry Seal kerana dibutuhkan CIA dan CIA dibutuhkan oleh negara Amerika Serikat untuk melakukan kegiatan perang dingin di benua Amerika Tengah. Monty Schaefer membawa berita bahawa rumah Barry akan ada penggeledahan pada besok pagi. Barry pun ingin bergegas bebas dari penjara. Setelah bebas, Barry disarankan oleh Monty untuk membawa keluarga Barry pergi dari Louisiana ke kota kecil Mena, Provinsi Arkansas, Amerika Serikat. Di sana Monty sudah menyiapkan tempat tinggal Barry dan keluarganya. Setelah di sana, Barry pun bertemu lagi dengan Monty, mengajak Barry pergi ke hangar pesawat. Di situ Barry mendapat hadiah dari Monty iaitu pesawat, bandara udara, rumah dan uang. Barry pun ditawar lagi pekerjaan lagi oleh Monty, bekerja untuk CIA dengan melakukan pekerjaan sebagai kurir senjata AK-47 mengantar ke negara Nicaragua. Barry pun setuju melakukan pekerjaannya lagi untuk CIA. Dan ia pun pulang membawa junk food untuk orang rumahnya. Dia menemui istrinya. Istrinya bernama Lucy marah dan mengeluh kepada Barry Seal akibat Barry Seal terlalu sibuk pada pekerjaannya. Sehingga Barry Seal menenangkan istrinya dengan
Akhirnya Barry Seal jujur dia bukan bekerja untuk konsultan penerbangan independen dan komersial penerbangan, melainkan bekerja untuk CIA. Pada scene selanjutnya, Barry Seal pergi ke negara Kontras 1981 namun tidak disambut dengan baik oleh warga sana. Kerana ada kesalahpahaman, akhir Barry mengadu ke Monty Schaefer. Kerana Barry merasa bukan orang yang tepat melakukan pekerjaan itu, namun Monty menyuruh berusaha lagi agar berhasil barang senjata AK-47 diantarkan ke negara Kontras. Barry pun mencoba lagi ke sana memberi kado pada penduduk di sana dan secara kebetulan Barry bertemu dengan Jorge merupakan anggota kartel Medellin. Ternyata kartel Medellin itu organisasi bisnis narkoba di Kolombia. Jorge pun memperkenalkan Adolfo Calero, seorang tokoh masyarakat yang memperjuangkan negeri Kontras. Pertemuan tersebut, Barry Seal ditawar lagi pekerjaan seorang kurir. Ternyata Kontras tidak butuh senjata, melainkan kokain, sejenis narkoba, sementara kartel Medellin membutuhkan senjata, sehingga Barry Seal sebagai kurirnya. Barry membawa senjata dari Mena ke Kolombia. Dia memanfaatkan Monty Schaefer dari informasinya agar terhindar dari penegak hukum. Setelah Barry mengantar senjata ke negara Kolombia, Barry membawa kokain lagi ke Kontras. Warga Kontras di sana akan membawa kokain dengan perahu nelayan ke Miami. Lalu Barry, sebelum pulang ke Amerika Serikat, dia singgah ke negara Panama untuk menjalankan bisnis tambahan. Berawal di sinilah Barry menjadi miliarder. Barry setelah lama melakukan bisnisnya, memiliki 4 partner baru kerjanya. Pada scene selanjutnya, Barry bertemu dengan Monty Schaefer. Monty membicarakan ke Barry Seal ingin meminjam tempat bandara udaranya sebagai tempat pelatihan untuk warga negara Kontras. Akhirnya Barry pun setuju. Scene selanjutnya ada seorang serif atau polisi bawah lahan tanah miliknya telah dibeli oleh Barry Seal di wilayah kota Mena. Kemudian ada Barry membuka rekening di bank setelah mendapat uang yang banyak. Kemudian scene selanjutnya Barry membeli mobil untuk istrinya ditambah ada uang 3 tas penuh. Sang isteri pun senang dengan Barry Seal kerana semakin tajir. Hari semakin hari Barry bertambah kaya kerana bisnisnya berjalan. Membuka beberapa perusahaan baru untuk memperkerjakan warga Mena, Arkansas. Scene selanjutnya, Barry mempunyai pesawat Hercules sebagai modal bisnisnya. Partner kerjanya pun senang mendapatkan pesawat Hercules itu. Kemudian Barry bersama isteri pergi ke pesta kartel Medellin negara Kolombia. Setelah pulang dari pesta, Barry wik-wik sama istrinya di pesawat. Karena semakin tajir, hari semakin hari Barry bertambah kaya kerana bisnisnya berjalan lancar. Okey, scene selanjutnya Barry didatangi oleh adik isterinya bernama GB.
GB ini memerlukan pekerjaan dari abang iparnya iaitu Barry Seal. GB ini orangnya nakal dan suka berkata kasar guys. Sehingga GB pun bekerja sebagai cleaning service di hangar pesawat. Namun dia mengeluh dengan pekerjaannya karena What now, JB? So this is a big hangar, and I'm tired of sweeping. You can take a break when you get it done. Let's go, get it done. lalu scene selanjutnya Barry berada di Colombia. Dia menerima uang yang banyak dengan 4 tas penuh dari kartel Medellin. Lalu Barry menyimpan uang di rumahnya, namun simpanan yang sudah penuh di mana-mana sudah ada uang di rumahnya. Okey, kemudian besok harinya, Barry dan istrinya pun dikagetkan GB mempunyai mobil baru dan membawa gadis. Barry pun bertanya, dari mana kau mendapat uang sebanyak ini? Ternyata GB mencuri uang Barry Seal di hangar pesawat punya Barry Seal. Barry Seal pun bilang, kau jangan lakukan itu lagi. Scene selanjutnya, Barry menjalankan bisnisnya di saat lagi tidak beruntung kerana Barry ketahuan DEA iaitu BNN-nya Amerika Serikat. Barry pun tahu gimana cara bebas dari pesawat jet DEA dengan cara setelah bebas dari kejaran DEA, ada salah satu partnernya tertidur di dalam pesawat. Barry pun berhasil membangunkan partnernya di dalam pesawat. Pada scene selanjutnya, ada seorang agen FBI mengecek ada banyak uang di bank wilayah Mena, Arkansas. FBI ini curiga dengan Barry Seal kerana perbuatan ilegal Barry. Pada scene selanjutnya, Barry lagi-lagi tidak beruntung kerana dikejar patroli perbatasan negara bahagian Amerika Serikat. Barry pun melakukan tindakan yang nekat iaitu Barry pun kabur menggunakan sepeda yang dibelinya oleh milik bocil di sana. Video selanjutnya Monty nampak risau kerana mendapatkan berita sebuah pesawat jatuh di Louisiana membawa 200 kilo kokain dari Colombia, iaitu tindakan dari Barry Seal. Pada scene selanjutnya, Barry Seal mendapat telefon dari Pablo Escobar. Ternyata mereka berdua menjalankan bisnisnya sama-sama kesulitan kerana dengan DEA iaitu BNN versi Amerika Serikat. Sehingga mereka membuat rencana untuk menjalankan bisnisnya lagi agar tidak ketahuan gimana caranya. We're going to meet Señor Vaughan. He's the Minister of Interiors. He controls the airstrips. That's how we get you in. Pada scene selanjutnya, GB mencuri uang Barry Seal lagi. Dia pergi ke restoran, bertemu dengan sheriff, lalu dia pun ditangkap oleh polisi kerana GB dicurigai membawa uang satu koper besar. Di tengah kartel Medellin, Menteri Dalam Negeri Nicaragua sedang berdiskusi masalah bisnisnya. Barry pun mendapat telefon dari istrinya memberi kabar bahawa GB ditangkap oleh kepolisian dan agen FBI. Scene selanjutnya, Barry Seal mencoba membebaskan GB. Barry Seal pun bingung sehingga Jorge pun ingin membantu Barry Seal masalah GB akan tetapi Barry Seal tak mahu. Listen to me. We'll handle it. GB pun bebas berkat pengacara hukumnya. Barry pun menjemputnya dan membawa GB pergi jauh dari anak isteri Barry Seal. GB pun dibekali paspor, uang dan mobil. GB marah-marah dengan Barry Seal sehingga terjadilah What
Scene selanjutnya, Monty Schaefer di kantor pusat CIA dikabarkan misinya gagal karena pelatihan warga negara Kontras telah gagal juga dan pengantaran senjata ada kesalahan karena senjata AK-47 itu berada di tangan Kolombia. Ada kesalahan karena senjata AK-47 itu berada di tangan Kolombia. Video selanjutnya, warga negara Kontras dipulangkan dari pelatihannya. Scene selanjutnya, Barry dan Monty Schaefer saling menghapus dan memusnahkan bukti kerja bersamanya karena ada perbuatan ilegal bersama kartel Medellin dan perbuatan ilegal lainnya. Namun Barry Seal gagal menghilangkan buktinya karena sudah terciduk duluan oleh DEA, ATF, polisi, FBI, semuanya ingin menangkap Barry Seal. Barry pun ditangkap karena telah melakukan Yeah. Well, you hit the trifecta, didn't you? I mean, guns, drugs, money laundering. In the state of Arkansas. lagi-lagi Barry Seal bebas dari penjara karena jasanya dibutuhkan oleh negaranya sehingga Barry Seal dibawa ke Gedung Putih Amerika Serikat. Terkait masalah kerja Barry Seal sebagai kurir yang ilegal dan membahas tentang For your country. We're gonna bring these guys down, and you're gonna be a hero. Barry Seal pun setuju bekerja lagi. Pada tahun 1984, Barry kini mempunyai pekerjaannya untuk Gedung Putih. Dia disuruh DEA untuk melakukan pemotretan bukti kartel Medellin yang sedang berbisnis narkoba. Pesawat Barry pun telah dipasang kamera di situ. Scene selanjutnya, Barry Seal dan partnernya tancap gas ke Nicaragua. Setelah sampai di sana, mereka berdua disambut oleh tentara. Kawannya Barry Seal menjadi ketakutan. Mereka berdua lalu ditodong senjata oleh tentara Nicaragua. Jorge pun datang melakukan prank sehingga akhirnya You fucker. Barry Seal dibawa Jorge menemui Pablo Escobar. Barry Seal mengira Pablo Escobar marah dengannya masalah kerjasamanya. Ternyata Barry Seal membawakan motor Harley untuk Pablo Escobar. Motor Harley itu sengaja dibawa oleh DEA untuk pendekatan Pablo Escobar. Pablo Escobar turut bersenang hati karena hubungan dengan Barry masih sebagai teman. Barry dan partnernya pun berhasil memotret kartel Medellin yang sedang memindahkan narkoba ke pesawat Barry. Setelah selesai melakukan pekerjaannya, Barry pun mendapat berita di TV bawah kabarnya. Setelah diketahui Barry melakukan penyeludupan narkoba di TV, sang isteri pun marah kerana Barry Seal akan terancam di penjara. Scene selanjutnya, kartel Medellin merasa dikhianati oleh Barry sehingga membuat mereka terancam di penjara juga dan sehingga mereka dendam dengan Barry ingin membunuhnya. Video selanjutnya, Barry Seal berteleponan dengan pihak Gedung Putih Amerika Serikat. Dalam inti pembicaraannya bahwa Barry Seal memotret jangan dikelihatan mukanya Barry Seal. Namun sudah terlanjur disebarkan oleh media. Sebab itu, Barry Seal terancam di penjara dengan kasus sandinista perdagangan obat-obatan yang terlarang.
Kemudian Barry Seal mengajak keluarga makan bersama dan dia berpesan ke isterinya, iaitu Rings, your bracelets, necklace. That if you're wearing it, they can't take it away from you. You understand? Now that's insurance for you and the kids. Right? scene selanjutnya, Barry hartanya digeledah oleh FBI dan Barry pun diadili oleh hakim dengan hukuman ringan dengan 1000 jam pelayanan masyarakat untuk bala keselamatan. Ibu FBI ini terus melantang dengan hakim bahawa Barry menyeludupkan narkoba dan memberi bukti, namun sang hakim sudah tetap memberi hukuman kecil kepada Barry. Lalu Barry Seal melakukan 1000 jam pelayanan masyarakat dan ia pun sempat membuat rekaman tentang kisah hidupnya. Dengan kegiatan 1000 jam pelayanan masyarakat, Barry Seal berpindah dari satu motel ke motel lainnya setiap malam. Kartel Medellin dan pembunuh yang diutus oleh Pablo Escobar menemukan Barry Seal hingga akhirnya membunuhnya Barry Seal dengan pistol silencer. Video selanjutnya ada polisi sedang menyelidiki mobil Barry Seal namun diambil ahli oleh agen CIA untuk menghindari keterlibatan mereka dalam penyeludupan narkoba. Di ending filem, Monty Schaefer naik jabatan jadi sebagai kepala stasiun. PT Du Bois adalah partner kerjanya Barry Seal telah ditangkap juga. Setelah bebas, dia bertobat dan menjadi pendeta di perdesaan Alabama. Teman kerja Barry Seal sebagai pilot lainnya tidak pernah terlihat lagi atau tidak pernah dapat kabarnya juga. Ternyata CIA terus menggunakan pesawat Barry Seal untuk mempersenjatai Contras. Tujuan untuk mempersenjatai Contras adalah untuk sebagai propaganda Amerika Serikat, aliran kapitalis. Nasib kabar isteri dan anak-anak Barry Seal menatap di Louisiana. Pada akhirnya isteri Barry Seal bekerja di restoran dan isterinya Barry Seal ternyata masih menggunakan gelang berlian dari harta Barry Seal. Kemudian nasib CIA kini memulai kasus skandal hubungan negara Iran dan Contras. Filem pun selesai. Okey guys, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like jika kalian suka. Jangan lupa subscribe jika kalian masih ingin menonton video-video selanjutnya yang saya akan buat tentang filem. Okey, sampai di sini. Sampai jumpa. Bye-bye.